Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah, dia thalabul ilmi. Kata para ulama, tariqan di sini adalah isim nakirah yang terletak dalam susunan kata syarat, yaitu man. Kalau ada isim nakirah yang terletak dalam susunan kata syarat, maka isim nakirah itu bermakna umum. Berarti semua bentuk perjalanan, berjalan kaki, berkendaraan, perjalanan yang jauh, dekat, dan yang lain-lainnya semua masuk dalam hadis ini. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dengan syarat yaltamisu fihi ilman, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya, dengan perjalanannya tersebut, sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata yang lebih simpel, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu itu di antara sebab dari sebab-sebab seorang hamba insyaallah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita di pagi hari ini sangat menarik dan tentunya lebih eksklusif diarahkan kepada mereka-mereka yang sudah berumah tangga. Nah, dan tidak menutup kemungkinan pembahasan ini juga sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang masih jomblo, yang belum punya pasangan atau yang masih bujangan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu. Ya, dan prinsip kita al ilmu qabla al qauli wal amal, kan begitu. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya, walaupun dia belum nikah, belum punya pasangan, belum punya keluarga, tapi dia simpan dulu ilmunya. Nanti kelak insyaallah ya, ketika dia berumah tangga dia sudah punya ilmunya. Itu peran keluarga dalam membangun akidah yang sahih, akidah yang benar. Nah, peran keluarga dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting ya, dalam membangun individu yang berakhlak mulia. Ya.
dan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Itu mulanya dari keluarga dulu. Ya. Orang tua dia berikan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada anak-anaknya. Sekaligus dia berusaha menjadi sekaligus dia berusaha untuk menjadi teladan ya, dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bikin pula ajaran-ajaran fundamental dalam agamanya, sehingga ya, dengan ilmu insyaallah taala orang tua ya dengan ilmu tersebut insyaallah orang tua bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya paling minimal dia dapatkan itu di tengah-tengah keluarganya. Rasa aman, kenyamanan, kemudian anak-anaknya bisa berkembang dengan baik di atas nilai-nilai agama, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan seterusnya. Nah, dan ini ada ilmunya. Dan tentunya sumber ilmu yang kita sepakati bersama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah sumber ilmu. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang berumah tangga atau yang sudah berkeluarga, ya, hendaknya memperhatikan hal tersebut. Di kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa ayat. Dibikin pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Nah, Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang memuat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang peran penting keluarga, ya, terutama dalam membangun akidah yang sahih. Itu diawali dari keluarga dulu. Nah, kalau keluarganya, bayangkan di sini ada berapa orang? Sekitar 30 orang umpamanya, atau 50 sampai 100 orang. 100 orang itu punya keluarga. Satu orang itu punya istri, anak, ya, minimal satu anaknya. Berarti nanti mewakili 3 sampai 4 orang. Bayangkan kalau semua 100 itu yang memiliki akidah yang benar. Ya, dia ajarkan ilmu yang benar kepada keluarganya. Maka ini akan menyebar. Ya, awalnya dari keluarga sehingga terbentuk masyarakat kecil, mungkin sesama tetangganya, kemudian nanti akan lebih meluas di tengah-tengah masyarakat, kemudian itu bisa menjadi lebih besar lagi, lebih lebar lagi, ya, mungkin bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya, provinsi atau mungkin skala nasional Indonesia secara umum. Itu dimulai dari yang kecil, dari keluarga dahulu. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana peran atau pentingnya, ya, keluarga. Karena keluarga itu bisa menjadi wadah utama dalam menjalin kasih sayang, ya, antara suami dan istri, dibikin pula antara orang tua dan anak-anaknya. Nah, dengan kasih sayang itu insyaallah taala akan mudah bagi orang tua untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Nah, karena pondasi seseorang dalam mengajarkan ilmu itu adalah kasih sayang. Itu akan kita bawa juga insyaallah ayatnya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, yakni dari kalangan manusia. Supaya apa? Litaskunu ilaiha,
agar kalian itu bisa tenang kepadanya. Jadi tujuan pernikahan, di antara tujuan pernikahan adalah untuk meraih ketenangan. Nah, laki-laki menikah supaya dia bisa meraih ketenangan. Ya. Banyak orang yang galau karena dia belum nikah. Nanti kalau dia sudah nikah, insya Allah kegalauannya akan hilang. Nah, sudah ada temannya, bisa saling sharing, bisa saling nasihat-nasihati, bisa saling curhat dan seterusnya. Itu akan mendatangkan ketenangan. Ya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan di tengah-tengah kalian dari pernikahan itu mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Nah, sebagian ulama menafsirkan mawaddah itu cinta dan kasih sayang. Rahmah adalah anak. Karena disebabkan karena cinta yang terjalin antara hubungan suami istri, antara suami dan istri, maka lahirlah anaknya. Hasilnya adalah anaknya. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berfikir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya khalaqalakum min jinsikum inasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangannya, ya, inasan minkum min jinsikum, dari jenis kalian. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. Arti maksudnya dari jenis yang sama. Ya, karena Hawa istri Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ya, supaya apa? Litaskunu ilaiha, ya, agar kalian bisa merasakan ketenangan padanya. Ya, ya, maksudnya adalah Hawa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari Adam. Nah, dari tulang rusuknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Hawa istri Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam itu sendiri. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasakan ketenangan padanya. Dengan ketenangan ini insyaallah taala seorang muslim, ya, dia bisa mengajarkan anak-anaknya, ya, kebaikan-kebaikan yang dia ketahui. Dan ini secara tidak langsung, secara tersirat mengajarkan kepada kita pentingnya bagi orang tua sebelum dia punya anak untuk belajar tentang agamanya. Nah, jadi jangan dipikir kalau belajar itu dia harus jadi ustaz atau jadi ustazah, enggak. Tapi dia pikirkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Ya, apalagi kita sebagai seorang pria, laki-laki, sebagai seorang, ya, pemimpin dalam rumah tangga. Nah, ya, jadi ayat ini berbicara tentang bukan hanya berbicara tentang pernikahan, juga tentang makna cinta dan ketentraman yang terkandung dalam pernikahan tersebut. Diciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri, terciptanya mawaddah dan rahmah. Ya. Dan sekaligus ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Jadi laki-laki itu pasangannya perempuan, bukan laki-laki pasangannya laki-laki, atau perempuan pasangannya perempuan. Ya. Itu telah menyelisihi fitrahnya. Ya, Allah menciptakan khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pasangan kali ini, pasangan laki-laki itu adalah perempuan. Nah,
bukan sebaliknya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Perhatikan, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri sekaligus menjaga keluarga kita, ya. Menjaga dari apa? Menjaga dari neraka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, tentang qu anfusakum wa ahlikum nar. Beliau bawakan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dari Mansur, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya i'malu bi taatillah. Maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya hendaknya kalian itu beramal soleh dengan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan hendaknya kalian itu takut terhadap maksiat kepada Allah, ya. Wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar, dan perintahkan keluargamu untuk melakukan az-zikir. Bidzikir maksudnya mengingat Allah. Ini berlaku umum, salat, puasa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yunjikumullahu minan nar, maka Allah akan selamatkan kalian dari azab api neraka. Nah, tidak mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mengamalkan amalan ketaatan, mengamalkan amalan saleh. Kita jaga mereka dari api neraka kalau kita nggak pernah belajar. Ya. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami, harus yang paling pertama belajar. Ya, jangan cuma pandai suruh istrinya, kamu sana ikut pengajian, dia sendiri nggak ngaji, dia sendiri nggak ngerti. Ya, harusnya seorang suami dia lebih dahulu, karena dia pondasi utamanya, karena dialah yang nanti akan mengajarkan istri dan anak-anaknya kepada kebaikan. Nah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, maksudnya adalah ittaqullaha wa ausu ahlikum bittaqwallah. Maksudnya bertakwalah kalian, ku anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkan, ingatkan keluargamu dengan takwa. Ya. Ini juga harus kita pelajari. Takwa itu apa? Bertakwa artinya anta'mal ta'atallahi ala nuri minallah tarju thawaballah, wa tatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu adzaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil. Kenapa engkau mengamalkan ketaatan itu? Tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah. Tidak sampai di situ takwa, ada lanjutannya. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu petunjuk dari Allah. Kenapa engkau meninggalkan maksiat? Karena engkau takhafu azab Allah, karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ya. Jadi keluarga itu kita bangun di atas ketakwaan kepada Allah. Kalau istri sudah mulai menyimpang, mulai menyeleweng, suami wajib mengingatkan. Sebaliknya, kalau suami mulai menyimpang, mulai menyeleweng, istri pun harus mengingatkan. Ya. Oh, mulai sekarang ini udah jarang dia lihat suaminya ke masjid. Ya. Azan berkumandang masih molor, istri ingatkan, bang, nggak ke masjid bang. Ya. Ini nggak harus dia ceramahi suaminya, cukup dia ingatkan saja. Nanti ketika santai ngobrol tanya, abang lihat sekarang nggak pernah lagi ke masjid, jarang-jarang ke masjid. Ya, suami yang baik, suami yang cerdas, yang pintar, dia akan merasa, oh iya, ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui istrinya. Juga sebaliknya, suami pun demikian. Ketika dia sudah mulai melihat istrinya mulai ya menyimpang, berbuat maksiat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan perkara-perkara yang bisa merugikan dia dan keluarganya, diingatkan. Apalagi dalam bermedia sosial, harus saling mengingatkan. Jadi kalau istrinya buat status, entah status dia diarahkan untuk siapa, ingatkan. Yang nggak bermanfaat suruh hapus. Ngapain kamu bikin status seperti itu? Bikin status. Statusnya menyinggung seseorang, walaupun kita nggak tahu siapa yang dia singgung. Oh ternyata begini ya, kita berbuat baik kepada orang, ketika mereka minta tolong kita bantu. Sekarang giliran saya yang susah, nggak ada yang bantu saya. Nah itu kan dia nyindir itu. Nah suami harus peka, ingatkan istrinya, jangan kamu bikin status kayak gitu, ngapain? Ya kamu nyindir-nyindir di status WA, Instagram atau Facebook atau media sosial yang lainnya, itu tidak bermanfaat. Ya, tidak mendatangkan kebaikan untuk kita, keluarga kita, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau seandainya bikin status-status minggu seperti itu menambah saldo rekening kita, pasti kita akan berlomba-lomba kan begitu. Ini nggak ada, saldo rekening juga nggak bertambah. Yang ada malah apa? Justru orang-orang maki kita. Kalau ada orang yang sakit hati, dia doakan dengan doa-doa kejelekan. Nah, jadi harus ada kolaborasi antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Itu pondasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Mujahid rahimahullah ta'ala, maksudnya alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi. Nah, maksudnya wajib bagi mereka untuk memerintahkan keluarganya dengan perintah-perintah Allah, ya, wa tusa'iduhum alaihi, dan mereka membantunya, menolongnya. Ini juga diantara pelajaran yang penting. Ketika kita memerintahkan anak kita sholat, istri kita perintahkan untuk menutup aurat dan seterusnya, kita bantu mereka. Bantu. Anak-anak belikan peci baru, anak-anak belikan sarung umpamanya atau baju sholat, semangat mereka. Istri pun begitu. Ya. Belikan dia baju, belikan dia abaya baru, jilbab baru, tidak apa-apa, boleh. Ya. Bantu dia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan kebaikan. Jangan cuma pintar suruh tapi dia nggak belikan, padahal dia suaminya. Sama dengan dalam hal yang mubah. Ini masalah agama ya kawan. Dalam masalah dunia saja harus kita tolong nih, kita bantu dia. Kita pengen lihat istri kita tampil cantik dan menarik, seksi di hadapan kita sebagai suami. Bantu dia, belikan baju, belikan skincare. Ya, kalau ada punya duit lebih sedikit, bawa dia ke salon agar dia bisa berhias. Ya bu ya, ibu-ibu bilang iya. Ya memang harus begitu. Jangan kita tuntut istri kita tampil cantik di hadapan kita, tampil menarik di hadapan kita, tapi kita nggak bantu dia. Nah, ya. Nah, di sini kita melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bantu keluarga kita ya dari terjerumus atau masuk ke dalam api neraka dengan cara apa? Ajarkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sambil kita mengajarkan kepada mereka, ya kita ingatkan.
Ya, neraka itu begini. Yang perintahkan kita itu adalah Allah. Masukkan sedikit demi sedikit akidah yang benar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang hasan, beliau mengatakan, murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin, fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Hendaknya kalian memerintahkan anak-anak yang kecil, ya, untuk melaksanakan sholat kalau mereka sudah sampai umur 7 tahun. Berarti SD kelas 1. Ya, SD kelas 1 7 tahun. Nah, kalau belum kelas 1, masih TK umpamanya, masih kecil-kecil, apakah kita harus perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat? Nggak harus. Tapi kalau kita mengajarkan, kita anjurkan, itu boleh, bagus. Tapi nggak harus. Nah, kalau sudah umur 7 tahun, maka harus kita perintah, suruh sholat, jagain. Kan namanya anak-anak. Terkadang kita suruh A, yang dikerjakannya B. Sekarang kita suruh B, dia nggak kerjakan sama sekali. Harus dituntun, harus diikuti terus. Nah, ya, terutama sholat subuh. Ya, bangunkan dia, ingatkan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan tentunya anak-anak itu akan cepat merespon atau melaksanakan perintah orang tuanya, khusus dalam masalah sholat, kalau orang tuanya yang mempraktekkan, yang mencontohkan duluan. Kemana dia suruh anaknya sholat, sedangkan dia sendiri masih molor nggak sholat? Ya. Karena anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya. Anak itu adalah peniru yang paling terbaik. Ya, anak itu. Makanya hati-hati. Kalau di rumah kita maki-maki, marah-marah istri, nah itu anak itu akan ikut. Dia maki-maki, marah-marah ibunya. Karena dia lihat bapaknya begitu. Sebaliknya, ya, ketika sang istri durhaka kepada suaminya, melawan, membantah suaminya, nah anak itu akan ikut, dia bantah juga ucapan bapaknya. Karena dia contoh orang tuanya. Ya. Makanya kenapa para orang tua kita dahulu, kalau bertengkar, kalau berkelahi, jangan depan anak-anak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi, ya, watak mereka, emosional mereka. Mereka akan terpancing ingin meniru, mengikuti apa yang mereka lihat depan matanya. Tapi coba sebaliknya, kalau dia lihat orang tuanya saling kasih sayang, ya, bapaknya lihat manggil ibunya dengan panggilan yang sopan, penuh dengan kasih sayang, sopan santun, dia akan ikut, dia tiru itu nanti. Ya. Nah, dilihatnya bapaknya sholat 5 waktu ke masjid, atau sholat, ibunya dia sholat di rumah, atau ibunya pakai jilbab menutup aurat, itu anak-anaknya akan ikut. Nah, diajarkan kalau anak laki-laki itu harus begini, anak perempuan itu harus begini, diajarkan. Nah, ya. Nah, itulah pengaruh penting seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, orang tua akan dicontoh oleh anak-anaknya, baik dari sisi ucapan, perbuatan, sikap, dan seterusnya. Terutama tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang tuanya di rumahnya. Ya, Masya Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Nah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqman ya, berkata kepada anaknya, ya, di waktu itu ya'idhuhu, dia dalam keadaan sedang menasihati anaknya.
Nah, Luqman Al-Hakim disebutkan dalam Al-Quran. Dia nasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Nah, di sini Luqman mengajarkan anaknya tentang bahaya kesyirikan. Dia larang anaknya, jangan kamu mempersekutukan Allah. Nah, kita sebagai orang tua, khususnya suami, ayah, hendaknya memperhatikan hal ini. Walaupun dia masih kecil, tetap kita arahkan. Kita ingatkan dia tentang bahaya syirik. Sekali-kali kita kumpul, ada istrinya, ada anak-anaknya, didudukkan semuanya. Nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit, ingatkan mereka tentang bahaya syirik. Ya, wajibnya mentauhidkan Allah. Ya, wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beragama. Ya, bahayanya perbuatan bid'ah, bahaya durhaka kepada orang tua, diingatkan. Nah, ya, dan itu harus ada kolaborasi yang baik antara suami dan istri. Karena kan suami itu kan keluar dari rumah, cari nafkah, bekerja umpamanya. Yang tahu kondisi anak-anak di rumah, yang paling mengerti siapa? Ibu, istri. Akan tetapi terkadang sebagian istri atau ibu-ibu di rumah itu, terkadang mereka ini tidak tega terhadap anaknya. Itu prinsip seorang ibu, memang terkadang begitu. Dia saking cintanya, dia saking sayangnya kepada anak-anaknya, dia nggak tega mau marahi anaknya. Ya, dia nggak tega pukuli anaknya. Nah, maka harus ada kolaborasi yang baik. Sang istri lapor kepada suaminya, ya, istri, ibu lapor kepada bapaknya. Ya, ini bang, anak kita ini begini. Tadi dia begini. Ya, dilaporkan. Nanti setelah mendapatkan laporan, maka sang suami harus menindaki dengan tegas. Jangan diabaikan. Kumpul. Siapa tadi? Kamu sini. Oh, anggaplah anaknya 4 orang pokoknya. Tadi siapa yang ini tadi pagi? Si Fulan, panggil dia. Panggil semuanya, kemudian satu persatu didikte. Tanyakan, kamu tadi kenapa kamu ini? Kenapa kamu ini? Nah, kenapa kamu melawan sama umimu? Nah, jelas ya, anak kecil pasti ketakutan, dia nggak bisa jawab. Apalagi kalau adiknya galak. Ya, tapi pelan-pelan saja. Tanyakan dia, kamu mau jadi anak durhaka? Kamu mau masuk neraka? Itu akidah, keyakinan. Ya, supaya dia tahu, oh, kalau durhaka kepada orang tua itu akibatnya adalah apa? Neraka. Nah, terkadang hal-hal yang sepele ini terlewatkan, luput dari kita. Ya. Luqman Al-Hakim ajarkan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Nah, ya, jangan kau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ya, Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun kepada anaknya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nama anaknya Saron. Ya, pakai Saron. Nah, ya, dia mewasiatkan anaknya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan cinta yang sesungguhnya. Kalau kita sayang anak-anak kita, ya, perintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan larang, cegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jangan karena alasan sayang akhirnya kita tidak tegur anak kita. Ya, harus tegas. Lebih baik tegas di awal. Ya, daripada nanti sudah telat, mereka sudah dewasa, mereka sudah mengenal dunia, mereka sudah tahu hitam dan putih, mereka sudah tahu manis dan pahit. Ya, ini sulit, ya, untuk diperbaiki.
Dia dari sekarang, dari awal, sejak mereka masih kecil. Nah, ya, ajarkan kepada mereka tentang bahaya syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu, Rabbmu telah menetapkan, mewajibkan hendaknya kalian itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ingatkan mereka dengan ayat-ayat tersebut. Ya, wajibnya mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Dan wajibnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jelaskan, ajak mereka ngobrol. Ya, anak-anak itu kalau kita sering ajak dia ngobrol, dia akan gunakan akalnya. Nah, itu akan mengasah kecerdasannya insyaallah taala. Nah, ya karena itu tergantung teman bergaul. Anak-anak itu kalau dia bergaulnya sama anak-anak seumurannya, ya segitu-gitu aja pemahamannya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang lebih tua dari dia, ya, maka pemahamannya itu cepat dewasa, sikapnya cepat dewasa. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang-orang dewasa. Nah, ini kalau dia bergaul dengan orang dewasa yang kita nggak kenal, ini bahaya, Pak. Karena orang dewasa itu pembicaraannya beda dengan anak kecil. Kalau dia orang-orang dewasa membicarakan tentang perkara-perkara yang sifatnya tidak boleh didengarkan oleh anak kecil, ini akan mempengaruhi pikirannya. Dia akan bertanya-tanya, ini apa, itu apa, ini apa. Maka sebaik-baik orang dewasa yang bergaul atau berinteraksi dengan anaknya adalah orang tuanya sendiri. Kan begitu. Karena orang tua tidak mungkin mengajarkan anaknya yang aneh-aneh. Tidak mungkin orang tua yang membicarakan pembicaraan yang sifatnya sensitif depan anaknya. Kenapa? Dia tahu dia sayang sama anaknya. Ya, maka ajak dia ngobrol, ajak dia berbicara. Nah, ajarkan dia tauhid, ajarkan dia sunnah Nabi Muhammad SAW, ajarkan dia ketaatan. Ya, ingatkan dia, warning dia dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan syirik, dari perbuatan maksiat. Nah, ya, sekali-kali kalau jalan kita dengarkan ada orang berbuat syirik, atau orang berbuat bid'ah, ingatkan. Nah, kamu tahu nggak itu mereka sedang melakukan apa? Jadi nanya, mereka tuh kenapa, Bi? Ya, mereka tuh sedang melakukan perbuatan ini, itu bid'ah, itu nggak ada dalilnya. Nah, boleh nggak kita ajarkan begitu, Pak? Boleh dong, itu kan hak kita sebagai orang tuanya, apalagi kalau kita tahu dalilnya. Nah, ini kembali lagi dari pembahasan awal yang kita singgung di awal tadi. Tidak mungkin seorang orang tua, ayah atau ibu bisa mengajarkan seperti itu kepada anaknya kalau dia tidak belajar. Maka kita sebagai orang tua harus yang paling pertama mempelajari hal itu. Ya. Ingat, kita belajar untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk keluarga kecil kita. Ya. Bukan untuk orang lain, bukan, tapi untuk keluarga kita sendiri. Syukur-syukur kalau dari keluarga kita terbentuk masyarakat yang islami, masyarakat yang taat kepada Allah dan jauh dari perbuatan maksiat. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun ya enggak masalah. Intinya yang paling penting adalah saya dan keluarga saya, itu inti. Nah, kita tidak mungkin bisa seperti itu, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak belajar. Nah, jadi jangan sepelekan majelis ilmu itu, jangan sepelekan. Bahkan keharmonisan rumah tangga, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diraih oleh seorang hamba dengan sebab ilmu syar'i yang dia pelajari. Di majelis itulah sang suami akan menjadi tahu tentang kewajibannya. Ya, menjadi sadar dia selama ini dia banyak melalaikan kewajiban. Demikian pula sang istri, di majelis ilmu itulah nanti dia akan tahu, dia akan ditegur, diingatkan, tidak boleh membantah dan melawan suami, ya, tidak boleh ngatur-ngatur suami, tidak boleh durhaka kepada suami. Nah, karena yang mengatur itu adalah suami, bukan istri. Ya. Konsep itu jangan dibalik. Yang mengatur rumah tangga siapa, Pak? Suami.
bukan istri. Ya. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki, ya, para suami itu adalah qawwam, penegak, yang menegakkan, yang meluruskan, yang mengarahkan kepada kebaikan kepada para wanita, kepada istri. Nah, ya. Bukan berarti istri tidak boleh menasihati suami, boleh-boleh saja. Ya, bukan berarti nggak boleh musyawarah, pokoknya mutlak suami yang ngatur, nggak juga. Boleh musyawarah, ajak kolaborasi, ajak duduk bareng, ngobrol, minta pendapatnya, boleh. Tapi tetap yang mengatur semuanya adalah suami. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah huwa raisuha wa kabiruha. Dialah suami itu adalah raisnya, ketuanya di dalam rumah tangga itu. Dialah bosnya. Ya. Wa muaddibuha, dialah yang mengajarkan adab. Ya, yang mengatur rumah tangganya. Wa muaddibuha idza i'wajjat, dialah yang mengatur, yang memberikan adab kepada istrinya kalau sudah mulai bengkok. Nah, saya mengingatkan dengan majelis ilmu kita akan tahu bagaimana cara kita mengingatkan, ya, nggak boleh kasar-kasar kepada istri, ya, nggak boleh. Istri itu kita nggak ngomong saja, kita bersikap dingin saja dia sudah tersinggung. Apalagi kalau kita ucapkan ucapan kasar, nah itu lebih parah lagi. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian, pelan-pelanlah kalian kepada qawarir, yang wanita-wanita. Nah, wanita makhluk yang lembut, makhluk halus lembut, bukan jin, bukan. Makhluk halus macam mereka ini halus lembut. Kalau laki-laki Pak, tangannya kasar, kulitnya kasar, wajar. Kalau laki-laki justru aneh, ya, kalau ada laki-laki yang tangannya lembut seperti perempuan. Nah, karena laki-laki itu bekerja, ya. Sebaliknya perempuan demikian, perempuan itu lembut, halus dia, wajar. Nah, karena memang dia perempuan, diperintahkan wastausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian memberikan wasiat yang baik kepada para wanita, berikan ujangan nasihat yang baik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, apalagi kalau ada hadiahnya. Nah, kasih hadiah, kalau sudah kasih hadiah itu tertakluk hatinya, apapun yang kita omongkan pasti diterima insyaallah. Nah, ya, apalagi dia sebagai seorang istri yang wajib taat dan mendengar kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, dalam hal ini, dalam surat Luqman ketika dia mengajarkan anaknya, ini juga dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalau kalimat-kalimat ini diperhatikan, diamalkan, insya Allah seorang hamba akan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi kalimatnya? Nasihat yang Nabi berikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, ini luas maknanya. Maksudnya adalah jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini kalau kita bisa pahami dengan baik, berarti kita diperintahkan sampaikan kepada anak-anak kita, ajak mereka ngobrol seperti yang kita arahkan tadi. Ya, kamu sudah sholat belum? Silakan duduk sholat. Kalau dia jawab sudah, masya Allah bagus, pintar, kamu anak soleh. Nah,
Ya, ditasjir, diberikan apa? Motivasi, semangat. Ya, kalau mereka melakukan kebaikan dipuji. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar dilarang, diingatkan dengan baik. Nah, kalau kau jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ingat kan, kalau kamu sholat, jaga sholat, kalau kamu begini, kau begitu, maka nanti kamu akan dimudahkan oleh Allah begini. Diingatkan terus. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak kita itu terbimbing di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di arah tujuanmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusanmu. Allah akan bantu kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, ini. Kalau kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kadang-kadang kita minta, belikan sepatu, belikan sepeda. Pernah nggak kita suruh dia minta kepada Allah, Pak? Atau jangan-jangan kita jawabannya, oh iya, nanti ya, insya Allah, nanti Abi belikan. Kenapa kita nggak ajarkan dulu sebagaimana Nabi ajarkan sahabat Abdullah bin Abbas? Ya, kamu sudah minta kepada Allah, nanti dia akan mikir, oh minta, berarti minta itu harus kepada siapa? Kepada Allah. Nanti kalau dia sudah minta kepada Allah, ajarkan dia cara bagaimana minta kepada Allah, sebut nama Allah, minta apa yang dia inginkan. Nah, kita sebagai orang tua, ya, dalam rangka mendidik dia, maka harus berusaha semampu yang kita mampu lakukan untuk membelikan apa yang dia inginkan. Ini namanya kita membantu dia. Ya, sekarang kan kita ingin didik dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, kan begitu. Maka kita bantu dia. Jangan kita suruh, kamu sudah minta kepada Allah, belum, ya udah kamu minta kepada Allah. Dia sudah berdoa minta kepada Allah, kita lupa, masa bodoh, nggak mau perhatikan apa yang diinginkan oleh anak kita. Ya, yang pada akhirnya apa? Karena kelalaian kita dalam mendidik anak kita, kita lupa apa yang telah kita janjikan kepada dia. Justru anak itu akan berubah. Saya minta kepada Allah, tapi nggak ada tuh sepedanya. Nah, maka harus ditakar juga dengan baik. Ya, kalau kita mampu, oh dia minta sepeda umpamanya, saya mampu nggak beli sepeda? Kalau nggak mampu beli sepeda, diarahkan beli sepatu aja ya, atau sesuai dengan kemampuan kita. Nanti diarahkan. Tapi kamu minta dulu kepada siapa? Minta kepada Allah. Ajarkan mereka seperti itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ajarkan. Sebelum nulis itu baca bismillah dulu. Ya, sebelum makan baca bismillah. Tidak apa-apa minta berdoa. Sebelum belajar minta doa kepada Allah agar dimudah. Diajarkan. Ya. Jadi anak-anak itu akan mudah insya Allah mengamalkannya. Didikte dia. Ya. Dan tidak kalah dari itu ketika kita mencontohkan. Ya, itu yang kita sebutkan di awal tadi. Kalau orang tuanya rajin sholat di rumahnya, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, rajin baca Al-Quran, anaknya itu akan ikut nanti. Dilihat orang tua, oh ini orang tuanya sedang apa? Sedang baca Al-Quran, dia ikut. Nah, ya. Ketika dia baca Al-Quran umpamanya, dia baca Al-Quran depan anaknya. Itu anak kecil, Pak. Ya, dia akan meniru orang tuanya. Ya. Ada anak kecil umur 1 tahun, belum sampai 2 tahun, 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, karena dia sering lihat orang tuanya sholat, ya, maka dia juga berdiri sholat di sampingnya. Sekarang dia berdiri sendiri. Dia berdiri di lokasi di mana bapak atau ibunya biasa sholat. Kemudian tangannya dia taruh juga di mana? Di perutnya. Dia ikut, dia contohi. Padahal itu masih umur 1 tahun, belum sampai 2 tahun. Nah, karena dia lihat orang tuanya, dia tidak mampu baca Al-Quran, tapi dia biasa ya, ada anak kecil begitu. Kenapa? Dia tiru, dia lihat orang tuanya sholat, bacanya seperti itu. Karena dia belum mampu berbicara, belum lurus baca cara berbicaranya, maka dia akan keluarkan suara-suara itu. Karena dia mencontoh apa yang dia lihat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan itu ternyata ada fondasinya. Nabi SAW mendikte sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah engkau kepada Allah. Diarahkan, didikte kepada kebaikan. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai anak kecil,
Sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat bagimu, ya, maka mereka tidak mampu memberikan manfaat bagimu kecuali apa yang telah Allah tentukan untukmu. Wa la ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau dia seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan atasmu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir itu telah mengering. Nah, ajarkan kepada mereka, ya. Dapat musibah, jatuh umpamanya, pulang dia nangis. Kenapa nak? Saya jatuh begini-begini, entah itu didorong temannya atau apalah itu. Ajarkan. Qadarullah. Ya, itu sudah ditakdirkan jatuh. Sabar ya nak ya. Ingat. Ya, jangan malah dibentak. Anaknya pulang nangis, kamu kenapa jatuh? Dasar kamu anak, dimaki-maki anaknya. Ya tambah bebal anaknya nanti. Ya. Anak-anak itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kalau sering dimaki-maki itu mempengaruhi mentalnya anak-anak itu. Ya. Makanya mengajarkan mereka dengan lemah lembut. Di sini Nabi SAW memanggil sahabat Abdullah bin Abbas dengan kalimat ya gulam, wahai anak kecil. Yang menunjukkan lemah lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Nah, jadi hendaknya ditiru oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian dia masukkan nilai-nilai tauhid yang dia pernah pelajari. Nah, ini sekali kembali lagi kepada orang tua. Tidak mungkin kita bisa mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang sahih kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak pernah mempelajarinya. Nah, jadi jangan sepelekan pelajaran tauhid, ya, pelajaran akidah. Ada orang yang sudah mulai lama ngaji, dia ngomong, tauhid terus, akidah terus. Kapan yang lainnya? Kapan yang ini? Dia meremehkan dan merendahkan. Jangan meremehkan, jangan rendahkan. Karena ilmu tauhid, ilmu akidah itu sangat penting. Ya, betapa banyak orang-orang yang sudah lama ngaji, tapi dia masih nggak ngerti akidah yang sahih itu seperti apa. Nah, dan dia bisa tergelincir. Orang yang belajar aja kadang tergelincir. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang enggak belajar. Ya, apalagi yang tidak belajar. Nah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikte sahabat Abdullah bin Abbas, ya, dengan amalan-amalan kebaikan, akidah yang sahihah. Kalau kau minta tolong kepada Allah. Kalau kau ingin meminta kepada Allah. Ya. Kemudian dia ajarkan tauhid. Bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, mereka tidak mampu kecuali apa yang Allah tetapkan bagimu. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tentukan atasmu. Dengan keyakinan, akidah. Nah, tancap kuat dalam hati anak-anak kita. Nah, demikian pula dalam mengajarkan istri kita, ya, ajarkan kepada mereka, ya, akidah yang seperti ini. Bahwasanya segala sesuatu manfaat dan mudarat itu ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan lapang dada. Ini kalau kita ajarkan seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, akan tercipta suasana yang harmonis di rumah tangga kita. Ketentraman, kebahagiaan. Kenapa? Kalau ada masalah, langsung rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar, ya, beristighfar. Dia meyakini semua ini ditetapkan oleh Allah dan pasti akan ada ganjaran balasannya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu Allah telah menetapkan, telah mewajibkan, memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaknya kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, jika salah satu di antara orang tuamu sudah sampai pada usia senja, sudah sampai pada usia tua, ya, lanjut usianya, maka au kilahuma, atau salah satu di antara keduanya, ya, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kamu mengatakan uff, kepadanya, kalimat-kalimat bentakan, ya. Itu nggak boleh. Suruh, nah tolong ini kali ini. Nah itu sama, kata uf juga masuk dalamnya, ya. Disuruh orang tuanya, nak tolong beli ini, nyuruh-nyuruh terus, nah itu masuk ke dalamnya. Jadi bentuk kalimat-kalimat atau suara-suara, ucapan-ucapan yang keluar dari seorang hamba yang maksudnya adalah pembangkangan, ya, yang maksudnya adalah hardikan, itu nggak boleh. Apalagi sampai dia maki orang tuanya, ini lebih parah lagi. Nah, dia kata saja itu nggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya, ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaknya kalian berbicara kepada keduanya, ya, berucaplah kamu kepada keduanya dengan perkataan yang baik, ya. Panggil orang tua kita jangan kita seperti panggil teman kita, jangan, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bapaknya begitu, ya. Ajarkan anak kita, nah tolong ambilkan abi minum, ya. Jangan diajarin anaknya, bro ambil minum bro. Datang anaknya, ini bro minumnya bro. Bro dari anaknya, kurang ajar kepada orang tua, ya. Itu nggak cocok, nggak pantas, ya. Karena kita sudah sebutkan di awal tadi, karena anak itu akan mengikuti apa? Orang tuanya. Nah, ya. Ada juga terkadang kalimat-kalimat yang seperti ini. Saya sama anak saya itu seperti adik beradik, ya. Nggak ada rahasia di antara kami. Wah ini bahaya Pak, ya. Yang namanya orang tua itu nggak boleh dia sembarangan ceritakan rahasianya kepada anaknya, jangan, ya. Apalagi suami istri, rahasia suami istri, ya. Jangan dia ceritakan kepada anaknya. Nah kamu tahu nggak, bapakmu itu begini. Nah itu nanti, jadi dia menceritakan itu tujuannya apa? Curhat, ya. Dan itu adalah keburukan, aib. Maka sang anak ini akan ya memahami ucapan ibunya itu sebagai apa? Bentuk pembangkangan, ya. Itu adalah keburukan bapaknya. Akhirnya apa? Nanti anak itu benci sama bapaknya. Jangan kita ajarkan seperti itu, ya. Ajarkan kebaikan-kebaikan. Istri ajarkan kepada anak, bapakmu tuh masya Allah luar biasa, dia bekerja cari uang luar setengah mati, dibanting tulang dibanting buat kamu sekolah. Anaknya bangga dia, masya Allah bapak saya ternyata begini. Sama kita juga sebagai suami begitu. Ibu itu masya Allah, dia melahirkan kamu dalam keadaan begini. Disebutkan perjuangan istrinya dalam melahirkan kamu. Ya, bagaimana susah payahnya di dalam keadaan hamil, bagaimana ibumu itu, umimu itu masya Allah sabar sekali dia, ya. Saking sabarnya itu diingatkan, sehingga anak-anak itu akan mengambil pelajaran. Oh, bapak saya orangnya amanah, tanggung jawab, bekerja keras. Oh, ibu saya adalah orang yang sabar, tangguh dan segala macam. Akan diambil itu. Nah, dan ini akan mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Nah,
Sekali lagi, dari mana kita dapatkan hal yang seperti ini? Semua disebutkan dalam Al-Quran, dibikin oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lahum qawlan karimah. Hendaknya kamu mengucapkan ucapan yang baik, ya, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia kepada mereka berdua. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaknya kamu merendahkan dirimu di hadapan keduanya, ya, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, kalian harus selalu berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi aku, telah mendidik aku pada waktu aku masih kecil. Nah, ini adab dan sopan santun yang diajarkan dalam Al-Quran kepada kedua orang tua. Nah, diperintahkan untuk merendah diri, yakni menghormati mereka. Kita dilarang berbicara dengan ucapan suara yang tinggi depan orang tua, nggak boleh. Ya. Walaupun kita mungkin ada di antara kita mungkin, ya, pangkat jabatannya tinggi di tengah-tengah manusia. Ya. Walaupun dia sering ceramahin orang, pulang ke rumah nggak boleh dia ceramahin orang tuanya, sebagaimana ceramahi orang-orang di masjid umpamanya. Tetap dia tunduk, tetap dia mendengarkan perkataan dan nasihat ibu, minta nasihatnya. Kalaupun kita ingin arahkan kepada kebaikan, arahkanlah kebaikan itu, ya, sebagaimana dia adalah orang tua kita, bukan sebagai murid-murid kita, bukan. Ya, karena akan ada sebagian kita profesinya guru umpamanya, atau dia ustadz umpamanya. Maka ketika dia mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada orang tuanya, jangan samakan orang tuanya itu sama seperti murid-murid yang belajar sama dia, jangan. Ya, beda sikap. Kita harus lebih memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, jaga kehormatan mereka dan kemuliaan mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Nah, di antara cara dalam mendidik keluarga, terutama dalam mendidik mereka di atas akidah yang sahihah, ya, yang paling pertama dan paling utama adalah memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar keluarga kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering doakan dengan doa-doa kebaikan. Ya. Jadikanlah keluarga kami, ya, keluarga yang memahami sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kecil kami ini keluarga yang taat kepadamu, ya Allah. Ya, berakidah dengan akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, dan semua ini kita ajarkan dengan kasih sayang. Kita sudah sebutkan di awal tadi, yang fondasi dalam mengajarkan sesuatu adalah kasih sayang. Nah, karena kalau kita kasar, ya, apalagi sampai kurang ajar, itu nggak ada yang mau dengarkan. Nah, kebenaran itu saja itu sudah berat diterima oleh seseorang, apalagi ditambah dengan penyampaian yang memberatkan, maka tambah sulit, tambah susah nanti. Ya. Demikian pula ketika kita ingin mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita, dibangun di atas fondasi kasih sayang. Nah, luangkan waktu berkomunikasi dengan mereka, anggota keluarga kita, ya. Ajak mereka ngobrol, sampaikan dengan cara yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, kenapa banyak orang yang masuk Islam? Karena akhlak beliau yang mulia dalam menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Nah, disebabkan karena rahmat Allah atasmu untukmu, wahai Muhammad, maka engkau pun berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau adalah orang yang faddan ghalidhal qalbi, orang yang bengis, yang keras hatinya,
maka pasti lan faddu min hawlikum, mereka akan lari dari kamu. Maka fa'fu anhum, maafilah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan dari dosa-dosa mereka kepada Allah, wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah, ajak mereka duduk bareng, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kau sudah berazam, bertekad kuat, maka bertawakkallah engkau kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Selain berdoa kepada Allah, kemudian berlemah lembut, ya, lemah lembut dalam mengajarkan akidah yang benar, akidah yang sahihah kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nah, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran? Ya, azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi beliau apa-apa yang memberatkan bagi kalian. Ya. Artinya beliau tidak mau memberatkan orang. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak memberatkan, bahkan memudahkan. Ya. Nah, harisun alaikum. Nah, di antara sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyampaikan kebaikan, harisun alaikum. Beliau adalah orang yang haris, antusias memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu lemah lembut, penyayang terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dengan membawa kebaikan, ya, dengan rahmah, dengan kasih sayang, ya, dalam menyampaikan kebenaran. Makanya kita tidak heran betapa banyak orang-orang yang masuk Islam disebabkan karena apa? Melihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang kedua, yang ketiga, didik mereka di atas nilai-nilai fitrah, nilai-nilai fitrah Islam. Ya, di atas pendidikan Islami, sesuai dengan nilai-nilai fitrah mereka sendiri, fitrah sebagai manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir di muka bumi itu lahir di atas fitrahnya. Nah, maka fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ya, ini perhatikan. Kalau kita didik anak-anak kita di atas nilai-nilai fitrahnya sebagai seorang Muslim, nah, insya Allah Taala anak itu akan tumbuh besar menjadi seorang Muslim yang baik, biidznillah Taala. Nah, dan sebaliknya kalau kita didik dia di atas nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemaksiatan, maka anak itu pun tumbuh besar seperti itu. Ya, dilihatnya tiap hari bapaknya ibunya karaoke tiap hari malam. Nah, anak itu jadi juga ikut karaokean juga dia. Ya, di kamar tidur dia karaoke, dia nyanyi sendiri nanti. Dia ikut orang tuanya. Ya. Dilihatnya bapaknya lagi main judi online. Nah, anak itu penasaran, ini apa, permainan apa yang bapaknya lakukan. Dia akan cari tahu, dia akan main juga nanti seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Dilihatnya ibunya tiap hari baring aja main HP, scroll TikTok, scroll Facebook, Instagram. Anaknya juga nanti ikut begitu. Ya. Anak itu peniru yang paling handal. Jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kita larang main media sosial. Boleh saja, hukum asalnya mubah, tapi jangan berlebihan. Masuk waktu sholat. Ya. Kita lagi scroll, tiba-tiba anak kita datang, sembunyikan, simpan. Jangan sampai mereka lihat kita. Nah, kita perlihatkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik saja. Ya, adapun hal-hal yang buruk kita edukasi mereka tentang bahaya syirik, bahaya maksiat, bahaya ini diingatkan. Nah, ya. Maka anak-anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Maka orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Karena anak itu lahir dengan fitrah. Ada anak orang lahir dari rahim seorang wanita non muslim umpamanya. Kira-kira kalau kita ambil bayi itu, kita bawa ke rumah kita didik di atas pendidikan Islam. Kalau anak itu menjadi muslim atau non muslim? Jadi muslim dia, Pak. Ya. Sama juga sebaliknya. Kalau anak kita masih kecil diambil oleh orang non muslim, mungkin dia tidak punya biaya, miskin, ya datang orang-orang menawarkan, ini Pak, sini kami adopsi anaknya, sini kami. Dibawa anaknya, anak itu nanti akan ikuti agama orang yang mengasuhnya. Seperti itu. Nah, walaupun dia lahir dalam agama Islam, ya, jadi orang tua itu sangat besar perannya, pengaruhnya terhadap anaknya. Nah, ya. Masuk dalam hal ini, kita membimbing keluarga kita dan di atas ibadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula yang terakhir, kita ajarkan tauhid, demikian pula akhlak yang mulia kepada anak-anak kita sejak mereka masih berusia dini, masih kecil. Ya. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan dalam surat Luqman, Luqman mengatakan ya bunayya, wahai anakku, masih kecil. Nah, demikian pula sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang akidah yang sahihah. Bagaimana tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua dilakukan waktu mereka masih kecil. Nah, ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ketika Nabi Muhammad SAW melihat Al Hasan atau Al Husain itu sedang makan korma, Pak. Ya. Korma itu korma sedekah. Maka Nabi SAW ya arahkan kepada anaknya atau cucunya tadi, suruh keluarkan, disuruh muntahkan kembali. Kenapa? Karena memang keluarga Nabi, keturunan Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, minta sedekah, minta sumbangan, nah ini hati-hati, Pak. Jangan-jangan dia palsu. Ya, oleh fenomena ini sering baru-baru ini kita dapatkan, ya. Tapi kita tidak menuduh nasab orang, karena tidak boleh juga kita mencela nasab, ya. Makanya jangan masuk ke dalam hal tersebut kalau kita tidak punya ilmunya. Nah, mencela nasab orang itu termasuk perkara jahiliyah, ya. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang. Ya, yang kedua adalah an-niyahatu al-mayyit, melakukan ratapan kepada mayit. Nah, jadi kita ajarkan anak-anak kita nilai-nilai tauhid, demikian pula adab atau akhlak yang mulia sejak mereka masih dini. Nah, sejak mereka masih dini, ajarkan kepada mereka, berkomunikasi dengan baik kepada mereka agar mereka bisa memahami dengan baik bagaimana akidah yang sahihah, akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekali lagi kita tekankan, semua itu tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai orang tua tidak mempelajari akidah yang sahihah. Nah, ya, karena semua itu berasal dari ilmu, berasal dari ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, gimana kita mengajarkan? Ya.
Di ujung-ujungnya ya ikut-ikutan. Ya. Meyakini Allah ada di mana-mana, yang meyakini Allah itu begini dan begitu, atau keyakinan yang lainnya. Ya, yang semua keyakinan tersebut tidak ada dasarnya atau dalil dari kita Muhammad SAW. Maka yang paling utama adalah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai kepala rumah tangga, wajib bagi kita untuk mempelajari ajaran agama kita, mempelajari agama atau akidah yang sahihah. Nah, karena kita adalah orang yang paling besar perannya, pengaruhnya terhadap keluarga kita. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga ya sendiri masih melalaikan perintah-perintah Allah, akibat apa? Akibat dari kita tidak mau belajar, masa bodoh nggak mau tahu. Akhirnya kita tidak tahu hukum-hukum, kita nggak tahu yang mana halal, mana haram. Ya. Padahal Allah Nabi SAW ingatkan kepada kita, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Sisa waktu yang tersisa kita beri kesempatan bagi jamaah ingin bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya. Tafadhol. Dipersilakan kepada banyak orang yang ingin bertanya. Kita memparkan dulu pada Abah. Silakan, 2 dari Abah dan 2 dari Umar. Boleh tanda atau ditulis di secara kertas. Dari apa ada? Dari mana? Barangkali. Tidak ada yang bertanya? Ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bagaimana jika kita sudah memberikan pemahaman dan juga aturan-aturan yang ada di rumah, namun itu menjadi pengawasan kita, karena ketika anak sedang bersekolah otomatis dia bergaul dengan teman-temannya di luar. Kasus yang mungkin saya dapatkan saat ini, mungkin ada keinginan anak untuk meminta main game, padahal kita sudah bersama tidak memberikan hal itu. Nah ini berarti ada hal yang diberikan mungkin di lingkungan teman-temannya untuk memainkan permainan game tersebut. Nah kami tetap berdirian bahwa untuk saat ini tidak kita berikan sampai setahun berarti ada kasus di mana kita tidak bisa mengontrol keadaan atau karakter anak kita di luar. Bagaimana hal itu bisa kita luruskan bisa? Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Perlu diperhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bermain game untuk anak-anak itu hukumnya mubah. Jangan dilarang, tapi dikontrol. Boleh kamu main, tapi setelah baca Al-Quran, setelah murojaah, setelah hafal ini, setelah hafal itu. Itu pun ada waktunya. Waktu bermain. Nanti dia akan paham sendiri. Ya udahlah, waktu cuma sekian, mainnya juga nanti udah tanggung lama-lama dia tinggalkan juga nanti. Ya, jangan dilarang anak-anak itu bermain game, karena itu adalah fitrahnya dia bermain. Lebih bagus, lebih mending dia bermain game. Dia di rumah, antum pantau dia ada di situ dengan durasi waktu yang antum batasi, daripada dia main keluar-luaran entah kemana, antum nggak tahu kemana dia. Nah, ya.
Jadi bermain itu memang sifat wataknya, memang wataknya anak kecil, jangan dilarang. Tapi dikontrol, ya, dipantau, diawasi. Kamu main game apa? Coba lihat game apa itu. Nah, kalau ada musik-musiknya, kecilin musiknya, jangan pakai musik. Nah, jangan dilarang. Kalau kita larang, ya itu berarti kita batasi haknya dia. Biasanya anak-anak yang sering dibatasi begini, jamaah yang disebut rahmatil Allah Subhanahu wa taala, itu akan frontal hatinya, jiwanya frontal. Antum larang dia di rumah, tahu-taunya dia bolos sekolahnya, dia main game di warnet. Siapa yang salah? Antum yang salah. Siapa suruh antum larang dia? Sudah saya sebutkan tadi, karena yang namanya anak kecil, apalagi kalau dia bergaul di sekolahnya, ya, dia lihat orang temannya main game, hukumnya. Ingat kan? Komunikasi itu penting. Mungkin dia lihat anak-anak teman-teman yang lain main game pakai HP. Teman-temannya punya HP karena temannya anak orang kaya umpamanya. Ingat kan, nah, kita ini orang biasa, kita bukan orang kaya kayak mereka, udah pakai ini. Jadi sejak awal kita sudah kontrol mereka. Ingat ya, anak kecil itu nggak boleh kita larang dia bermain. Tapi kita kontrol permainannya apa, ya, apa yang dia permainkan, berapa lama durasinya. Ya, apakah itu mengganggu durasi belajarnya, mempengaruhi hafalan Al-Quran atau tidak? Itu dia. Ya. Jadi sejak awal sudah kita pantau sejak awal. Kayak saya sudah sebutkan dari awal tadi di pengajian tadi, sejak dini. Ya. Jangan nanti baru SMP baru untuk kontrol, udah terlambat. SD, masa SD-nya panjang. Ya. Dia sudah banyak memakan informasi-informasi dari luar karena nggak ada komunikasi. Nah, maka diarahkan sejak awal. Main game apa? Ya, kalau ada musiknya jangan pakai musik. Ya, kalau ada game-game yang sifatnya vulgar, dilarang, ditonton, dihapus. Ya, permainan yang memang sifatnya kayak anak-anak sering main. Nah, itu nggak apa-apa insyaallah. Tapi dibatasi, diawasi, dikontrol. Jangan juga dilepaskan. Ada orang dia kebablasan juga, kata Ustaz nggak apa-apa main game. Akhirnya apa? Dibiarkan anaknya main game dari pagi habis sholat subuh sampai zuhur main game aja dia. Akhirnya sindrom game anaknya miring kepalanya. Main game terus, dikontrol, diingatkan sudah main gamenya, kamu sudah main berapa jam? Ya. Sekarang waktunya murojaah. Jadi kita sebagai orang tua itu punya jadwal juga, Pak. Ya. Ini waktu makan, ini waktu main, ini waktu tidur, ya, ini waktu murojaah, ini waktu ke masjid. Itu ada waktu-waktunya. Siapa yang ngatur itu? Kita sebagai orang tua. Ya. Jadi boleh dia bermain, jangan dilarang dia bermain. Nah, tapi dikontrol, diawasi. Karena memang anak kecil itu memang mereka sifatnya atau wataknya bermain. Kalau kita larang dia main, itu berarti kita larang dia bahagia. Karena anak kecil itu kebahagiaannya itu di situ, bermain. Cuman kita apa? Kita arahkan, kita kontrol. Baik, ada lagi? Nomor Umahat? Kalau umahat pakai kertas saja, tulis. Silakan disampaikan untuk sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya akan tutup acara pengajian pada siang hari ini dengan menyampaikan sedikit ulasan materi yang sudah disampaikan. Yaitu yang pertama, sebelum menjadi orang tua dan setelah memiliki keluarga, maka harus belajar ilmu agama. Terlebih laki-laki yang nantinya menjadi kepala keluarga atau sebagai kepala keluarga, membimbing istri dan anak-anaknya
sehingga keluarga itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki kefahaman agama, dapat saling mengingatkan apabila ada salah satu dari ahli keluarganya berbuat pelanggaran, juga saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, jagalah diri kita dan keluarga dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, perintahkan anak untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Untuk mereka, tungguin mereka sampai selesai sholat. Itu bulan. Anak akan meniru apa yang mereka lihat, termasuk perilaku baik atau buruk orang tuanya. Oleh karenanya, kita harus berperilaku dan berucap yang baik, beramal salih, sehingga dapat mudah ditiru oleh anak. Karena peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Nah, selanjutnya belajar ilmu tentang wajibnya mentauhidkan Allah, tentang bahayanya syirik kepada Allah, dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sampaikan hal tersebut kepada anak-anak kita. Kemudian suami dan istri hendaknya bersinergi dalam membina anak-anaknya sejak dini, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian sebelum anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, maka ajarilah mereka untuk meminta sesuatu tersebut kepada Allah, seperti halnya yang telah diajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu lemah lembutlah saat mengajari mereka, dan semua itu hanya dapat apabila kita mengaji dan mempelajari ilmu agama. Jazakumullah khairan. Insyaallah itu yang bisa disampaikan, dan setelah pengajian ini akan ada beberapa bersama. Jadi jangan dulu berada pulang pada lupa dan ibu. Kami ada penyampaian dari kami yang berkenan untuk hal-hal dari sikap yang kurang baik. Mohon maaf kalau besar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa pada Ustaz yang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.